Hikmah yang ke-21. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini. Amin ila anqal. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika anhu. Namanya hikmah itu perlu renungan. Mirip-mirip kalimatnya. Apa sih? Talabuka minhu ittihamun lahu. Kalau engkau minta kepada Allah, ini kelas tinggi, pangkat tinggi. Dan kalau kita renungi, orang yang pangkat rendah pun faham, cuman dia mampu tidak mengamalkannya. Umumnya kita ini biasa, saya minta rezeki kepada Allah, ya, minta duit besok ya Allah, semoga bulan depan bisa ada rezeki, bisa bayar hutang dan sebagainya, ya Allah minta. Wajar minta. Akan tapi Ibn Athaillah ingin mengangkat kita derajat lebih tinggi lagi. Adab di saat kamu meminta itu seperti apa sih? Di saat kita minta kayak apa? Jangan sampai ada kesalahpahamanmu terhadap Allah. Talabuka minhu ittihamun lah. Ini pangkat tinggi. Kalau engkau minta kepada Allah, berarti kamu nuduh Allah nggak mengasih kepadamu. Dengan manusia saja tidak enak itu. Contoh, suami Anda pasti tanggal 10 itu ngasih gaji dan tidak pernah telat selama ini. Nggak pernah telat. Uang saku semua dikasih tanggal 10. Tiba-tiba tanggal 9 Anda sudah ngomong begini, Pak jangan lupa ya tanggal 10. Ini nggak enak sudah. Nggak usah ngomong gitu, sudah tahu kok begitu. Sudah saya siapin. Itu dengan manusia. Anda pun juga begitu, merasa kesel. Seolah-olah mengatakan saya tidak bakal ngasih. Kan begitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu tentang kebutuhanmu. Allah tahu apa yang Anda inginkan. Allah mengetahui semuanya. Baik. Dan besok Anda makan apa juga Allah tahu. Biarpun Anda tidak usah minta, ya Allah berikan saya besok sate. Kalau Allah bakal ngasih sate, ya makan sate. Baik. Tapi kan kita disuruh berdoa. Lah sekarang Imam Ibn Athaillah As-Sakandari pengen ngangkat kita di dalam berdoa itu tingkat tawakal. Berdoa dibarengi dengan tawakal. Jadi di saat memohon itu bukan berarti jangan sampai keyakinan ada di dalam hati Anda di saat Anda meminta ini karena Allah tidak memenuhi kebutuhan Anda. Tidak. Jangan sampai kita di saat memohon kepada Allah karena kita menduga, bahkan kita mengatakan bukan menduga, aku kurang, aku gak cukup, lah ini. Maka di saat Anda meminta kepada Allah, hendaknya di dalam Anda meminta dengan penuh kesadaran terlebih dahulu bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang Anda minta. Imam Haddad dalam syairnya qad kafani ilmu rabbi. Sudah cukup pengetahuan Allah tuh kepadaku min suali daripada yang aku minta. Sebetulnya biarpun aku nggak minta, Allah juga tahu. Di dalam hati kerentek saya perlu ini, Allah sudah tahu. Nggak perlu sebetulnya aku ngomong kepada Allah karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatiku. Ini martabat di saat kita berdoa ini agar punya adab bahwa di saat kita meminta kepada Allah hendaknya jangan sampai kita menduga bahwa Allah tidak mencukupi kita. Dan yakini bahwasanya Allah tahu. Cuman kenapa kita meminta? Meminta di sini adalah yang pertama, jadikan permohonanmu kepada Allah itu karena Anda memenuhi permintaan Allah. Ud'uni astajib lakum. Jadi di saat kita minta kepada Allah hendaknya karena kita itu memenuhi permintaan Allah, yaitu kita disuruh berdoa. Umumnya orang itu kalau berdoa itu memenuhi kebutuhannya, kan begitu.
Yang belum nikah pengen nikah, ya Allah berikan padaku istri yang cantik soleha, suami yang ganteng, wah macam minta. Jadi dia berdoa itu karena untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ini bahaya sekali, nanti di saat sudah dikasih lupa. Tapi martabat yang ingin diangkat, kita diangkat oleh Imam Ibn Athaillah, masuk martabat di saat kita minta kepada Allah adalah karena kita memenuhi permintaan Allah, yaitu kita disuruh berdoa. Sudah, maka dikatakan Ibn Athaillah dalam hikmah yang lainnya, jadi kita itu memohon kepada Allah untuk menampakkan kalau kita ini adalah seorang hamba yang diperintahkan dan patuh kepada Allah. Selesai sampai di situ. Tapi terus dibangun keyakinan bahwasanya apa yang aku minta Allah sudah tahu, yang di dalam hati Allah sudah tahu. Tapi tetap berdoa, jangan sampai seperti sebagian orang salah paham, salah memahami ini semuanya. Saya tidak berani berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah tahu kalau berdoa nanti su'ul adab, gara-gara baca hikmah ini. Baca hikmah Ibn Athaillah yang lainnya. Di akhir hikmah ini ada munajat, ibtihalnya Ibn Athaillah, permohonan Ibn Athaillah. Ibn Athaillah minta berdoa. Jadi harus paham, kalau memahami ini dari hikmah ini saja tanpa membaca hikmahnya Ibn Athaillah yang lainnya, bisa salah paham. Kalau kita minta kepada Allah berarti kita nuduh Allah, jadi gak boleh doa. Wah, ini kacau. Jadi tetaplah Anda berdoa, akan tapi ketahuilah di saat Anda berdoa pertama, yakin bahasanya Allah sudah tahu apa yang Anda minta. Kemudian yang kedua, Anda berdoa itu karena Anda memenuhi permintaan Allah, bukan karena memenuhi permintaan hawa nafsumu dan keinginanmu. Ini beda. Jadi kalau kita minta kepada karena disuruh, ya sudah karena aku disuruh Allah, ya minta apa saja. Bahkan sampai kalau ada jarum jatuh pun tidak ada masalah kalau minta, ya Allah tunjukkan jarum jatuhku. Nah ini sebetulnya ingin menambah apa sih jarum, artinya bisa beli lagi kok. Bahkan mungkin saya tidak butuhkan jarum lagi karena bajuku tidak ada yang robek. Tapi tetap minta kepada Allah, kenapa? Menampakkan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal ini harus serius. Orang tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal ini harus dengan keyakinan seperti ini, bahwasanya ya sudah, saya tawakal kepada Allah. Tapi di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kita meminta ini justru makna tawakal ada di sini. Jadi memintanya itu yang benar. Kalau mintanya tidak benar, maka tidak tawakal lagi. Jadi memintalah kepada Allah, tapi ingat di saat kamu minta kepada Allah itu kamu tetap yakin bahasanya Allah tahu dan Allah yang mencukupi. Sehingga apa? Waktu kita tawakal menyerahkannya kepada Allah dengan penuh keyakinan kalau Allah bakal mencukupi, maka tandanya apa? Dengan berdoa tadi. Jadi berdoa itu adalah justru tawakal, meminta kepada Allah. Jadi dengan berdoa ini artinya menghadapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang tidak berdoa itu nggak benar. Hanya yang perlu difahami cara berdoanya tadi harus jelas bahwasanya sambil kita memohon kepada Allah tetap kita bangun keyakinan bahwasanya Allah sudah tahu. Kalau Imam Haddad mengatakan dalam lanjutan syairnya itu bahasanya fa'du'ai wabtihali, itu permohonanku dan doaku pada Allah itu syahidun li biftiqari, sebetulnya hanya untuk pembuktian kepada diriku kalau aku butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun gak doa, Allah sudah ngasih juga kepadaku dan Allah tahu kok hajatku. Inilah doanya orang pangkat tinggi. Doa kita mungkin selama ini ya kalau ada hajat saja, nangis-nangis di masjid karena apa? Punya utang. Giliran utangnya habis nggak ke masjid lagi. Itu kan model manusia kita. Datang ke kiai sana sini minta doa sana sini, tahajudnya kenceng sampai puasa macam-macam. Nah ini karena apa? Itu martabat kita dan itu sah. Akan tapi mau diangkat lagi martabat yang lebih tinggi lagi, yaitu di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bukan karena kita memenuhi keinginan kita, karena kita memenuhi panggilan Allah, permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan harus dengan keyakinan kalau Allah mengetahui apa yang kita inginkan, baru benar doa kita.
Kemudian setelah itu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Ini adalah maqobah, pangkat yang tinggi, namanya muraqabah. Jadi jangan sampai Allah hilang dari hatimu. Maka wa talabuka lahu, kalau kamu masih perlu mencari Allah, ghaibatun minka anhu, berarti Allah gaib darimu. Sementara Allah tidak akan pernah gaib dari hati orang yang mencintainya dan orang yang beriman kepada Allah. Semestinya seperti itu. Sehingga Allah itu al-zahir wal batin. Allah zahir, Allah sangat jelas jika engkau pandang Allah dengan mata hatimu. Dan batin tidak akan bisa kamu lihat jika engkau melihat dengan mata kepalamu. Allah zahir sangat jelas. Kalau kita melihat dengan mata batin kita zahir, Allah sangat jelas. Kita hati kita merenung, lihat, tidak melihat matahari kecuali lihat Allah. Lihat, ngelihat kedipan mata, merenung di saat dia kedip, kerasa gatal saja, oh enaknya di saat mataku tidak gatal, nikmat dari Allah. Allah. Nah, maqam muraqabah, ihsan. Dalam hadis Jibril, maqam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maqam yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah, aktivitasmu itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah. Akan tapi ini adalah makom tinggi, nanti di surga kita bisa melihat Allah. Wa illam takun tarahu, kalau tidak bisa melihat Allah karena engkau masih berada di dunia, tapi kamu harus yakin fa innallaha yarak, Allah melihatmu. Jadi merasa dilihat oleh Allah pangkat tinggi. Merasa dilihat oleh Allah menjadikan seorang hamba tidak akan culas, tidak akan melakukan kemaksiatan. Ada orang baik di depan umum, tapi di kamar yang sepi dia melakukan apa saja. Ada orang baik di kampungnya, keluar kampungnya sudah berbeda, karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah, berarti Allah selalu hadir di dalam hatinya. Nah, kalau dia menganggap Allah tidak hadir di dalam hatinya, nah ini maka perlu mencari. Kok perlu Tuhan perlu dicari? Bagaimana engkau mencari Allah? Bukan Allah selalu ada di hatimu? Nah, ini makom tinggi, makom muraqabah. Maka wa talabuka, kalau orang masih mencari Tuhan Allah, artinya Allah gaib dari dirinya itu. Jadi semestinya tidak perlu lagi seorang mencari Tuhan Allah. Kenapa? Dengan nalarnya berpikir untuk sampai kepada keyakinan akan semesta ini, bahwasanya semesta ada penciptanya. Kemudian diyakini dengan hati sang pencipta adalah dengan keimanan yang sudah dibangun selama ini dengan ilmunya. Allah maha gini, Allah maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha dengan sifat-sifatnya. Maka keimanan yang kuat ini menjadikan dia tidak perlu mencari Tuhan lagi. Lah kok perlu mencari Tuhan? Kalau perlu kau cari berarti jauh dong darimu. Dan hendaknya Tuhan Allah selalu ada di hatimu, sehingga tidak ada perlunya engkau mencari lagi. Maka kalau kamu mencari Allah, berarti Allah jauh darimu dong. Kalau merasa tidak dilihat oleh Allah, bagaimana dengan keyakinanmu? Allah ini keropos keyakinan. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Kalau engkau minta kepada selain Allah, itu karena kamu sudah tidak punya malu kepada Allah. Artinya begini, kita minta kepada manusia, kita urusan dengan manusia, jadikanlah tetap membangun keyakinan bahwasanya dalam hikmah yang lain diisyaratkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya kamu harus bersyukur kepada manusia yang telah dijadikan oleh Allah sebab sampainya nikmat kepadaku. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Lam yashkurin nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Baik, kita minta, istri minta kepada suami, urusan dengan sesama. Lihat, hendaknya lah ini urusan kita dengan manusia. Kalau ternyata kita suatu ketika harus minta kepada manusia, misalnya seorang anak minta kepada bapak, suami istri kepada suami, atau dalam urusan apapun, kalau kita berurusan dengan manusia mencari sebab rizki, maka jangan sampai anda meyakini bahwasanya dialah yang memberi rizki kepadamu. Hendaknya tetap kita kembalikan bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ini pemahaman salah, ini bermasalah. Karena ada orang stres di PHK, seolah-olah rizkinya hanya di situ saja ya. Seolah wah ini stres kayak mau mati, seolah-olah rizkinya hanya di situ saja, padahal rizki yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang merasa takut di saat urusan dengan manusia, sehingga gara-gara takutnya dengan manusia, lihat, karena dia sudah tidak kenal Allah, nggak punya malu lagi, dia melakukan keharaman, lihat, bekerja di tempat yang haram, sudah tahu Allah murka, seolah-olah ini kan kurang ajar sama Allah, nggak malu kepada Allah. Yang memberimu rizki adalah Allah. Kenapa kok kamu masih mengambil rizki yang haram? Sudah tahu ada jalan yang halal, yang benar, kenapa tidak kau tempuh itu jalan? Masih memaksa di tempat yang haram, kerja yang haram, seolah-olah hanya dia yang bisa memberi rizki. Maka itu tidak malu kepada Allah, likillati hayaika minhu. Nah ini maka di saat kita berurusan dengan manusia, hendaknya kita langsung ingat sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada makna yang perlu dihadirkan lagi. Jadi begini, sambung kepada Allah ini tidak boleh melupakan manusia. Anda tetap berurusan sebagai seorang istri, berurusan dengan suami, mencari, wahai suamiku, mana nafkah untukku, wajar meminta kepada suami, agar tapi tetap keyakinan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ada kewajiban kita bersyukur. Lihat, dalam hikmah lain disebutkan kita harus bersyukur dan menghargai siapapun yang dijadikan oleh Allah perantara antara Allah dengan kita sebagai penyambung rizki. Rizki yang memberi sesungguhnya adalah Allah, tapi Allah lewatkan dengan si fulan, si fulan, si fulan. Maka khusnudon kita, dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadikan sebab penyampai rizki kepadaku. Syukurku hakiki kepada Allah, tapi aku harus menghormati orang ini karena ini adalah telah menjadi sebab sampainya rizki kepadaku, dan dia tidak akan menjadi sebab sampainya rizki kepadaku kecuali dipilih oleh Allah. Maka kita berterima kasih. Tapi ingat, terima kasih kita pun tidak boleh murni terima kasih kepada manusia tersebut, tapi juga terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalau orang nggak punya malu, yang masih Allah, terima kasihnya hanya kepada manusia saja, tidak menghargai Allah. Ada seorang bos, ada bos Anda punya bos, anggap saja main bos, ini urusan duit bos. Tiba-tiba bos Anda mengirimkan hadiah kepada Anda, hadiah yang selama ini Anda nanti-nanti. Anda pengen apa saja, tiba-tiba pembantunya yang mengirim hadiah kepada Anda. Tak tanya setelah itu, Masya Allah, Anda sanjung, terima kasih. Wow, pembantu yang Anda sanjung, bosnya nggak ada terima kasih. Kurang ajar enggak? Ya kurang ajar. Oh yang ngasih bosmu kok. Wah sama pembantu, Masya Allah. Memang kita perlu menghormati dia karena dia telah diamanati, makanya kita masukkan ke rumah, kita kasih minum, terima kasih dan sebagainya. Tapi syukurnya sungguhnya kepada siapa nanti? Bos. Dalam urusan hadiah ya, sama dengan Allah pun demikian kasusnya. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, hanya terima kasih pada manusia, terima kasih, tapi lupa kepada Allah. Maka di saat kita hanya terpaku kepada makhluk, maka ini kurang ajar, tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah tidak kenal Allah. Maka jika engkau minta kepada selain Allah dan tidak ada hubungan dengan Allah, maka ketahuilah itu tanda kamu tidak punya rasa malu, sebab yang memberi sesungguhnya siapa? Allah. Maka kepada manusia ini adalah kewajiban kita untuk berurusan. Ingat Imam Ibn Athaillah, jangan sampai ini dipotong di sini. Nggak boleh kita minta kepada manusia. Oh nggak begitu. Tidak boleh kita berurusan dengan manusia, enggak begitu. Kan Ibn Athaillah juga pernah menyebutkan dalam hikmah yang sudah kita baca di awal-awal, adalah ada orang di makom sebab, ada orang di makom tajrid. Makom sebab harus berusaha urusan dengan manusia, sehingga ada saat memberi, ada saat menerima. Ini biasa dalam makom sebab. Akan tapi ketahuilah, musabbib yang menjadikan ini semua harus kita yakini, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom tinggi, makom tingkat kepasrahan kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita yakini bahasanya semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid di sini, makom tauhid yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Kalau engkau mencari selain Allah, berarti itu tanda engkau jauh dari Allah. Bukankah engkau selama ini ikrar hadir di majelis ingin cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sampai fokusmu itu berubah. Tujuanmu ya ke sana, kamu harus sampai tujuan. Lah kalau ternyata dalam perjalananmu itu mencari selain Allah, maka berarti itu tandanya Allah jauh darimu. Apa yang kau inginkan? Misalnya menginginkan mencari min
ghairihi, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari selain Allah. Misal karamah sekalipun, keramat itu selain Allah. Nah, kalau dirimu hidup hanya mencari keramat saja, itu tanda jauh-jauh dari Allah, nggak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi selain dunia, sama dunia, mencari dunia, talabuka min ghairihi liwujudi bu'tika anhu, mencari dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya dirimu itu jauh dari Allah. Ini perlu penjabaran bahwa jika ada seorang hamba itu minta surga, ini seolah-olah jika seorang hamba minta surga seolah-olah tidak boleh, bukan begitu maknanya. Itu kan selain Allah. Ini bisa salah kalau baca hikmah ini, minta sebab ini nanti yang sebetulnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari akan mengangkat kita derajat ikhlas itu sampai tinggi. Sebab ada orang baca surat Waqiah hanya pengen duit, ada atau tidak? Tuhan pengen duit. Nah, ini loh, itu masih dulu ada yang bertanya, Buya gimana kalau baca surat Yasin, surat Waqiah biar rezeki, apakah termasuk ikhlas? Iya, termasuk ikhlas tingkat rendah, pengen ditingkatkan lagi. Jadi pengen ditingkatkan lagi. Surga selain Allah. Jadi kalau engkau masih rindu kepada selain Allah, seolah-olah begitu, berarti kau jauh dari Allah. Jadi yang kita tuju hanyalah Allah. Karamah, apapun keramat yang diberikan itu adalah selain Allah. Maka jangan sampai hidupmu merindukan itu semuanya. Tidak perlu merindukan, saya pengen keramat bisa terbang di awang-awang, saya pengen keramat, ya ma saddana an liqa'il mahbub ila wuqufuna bi ghairihi. Tidak ada yang menjadikan kita terhenti, tidak sampai kepada yang kita cintai, kecuali karena kita sudah melihat berpaling atau berpaling kepada yang lainnya. Tujuanmu adalah ridha Allah. Kalau kau berpaling kepada karomah, dunia, pangkat, karomat itu dunia, karomat itu selain Allah. Keramat bisa macam-macam. Lah kalau orang berbangga dengan itu gak nyampe kepada Allah, berhenti, gak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi lihat, yang kita tuju adalah Allah subhanahu. Cuma apakah kita tidak boleh minta surga? Oh boleh minta surga. Tapi ingat, kenapa kita minta surga? Diajarkan oleh Allah minta surga karena disitulah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jangan sampai amalan kita itu hanya karena pengen surga. Mintalah surga. Sehingga Ibn Rabi'ah Adawiyah pernah berkata, ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an fi jannatika. Aku tidak menyembahmu ya Allah karena aku takut nerakamu, dan aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surgamu. Walakinni alimtu annaka rabban tastahiqqul ibadata fa'abadtuka. Akan tapi aku meyakini engkau adalah Tuhan yang pantas layak aku sembah, maka aku menyembahmu. Ini jangan faham makna semacam ini. Aku tidak menyembahmu karena aku takut neraka, aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surga, tapi aku menyembahmu karena aku meyakini engkau adalah zat yang layak disembah. Ini bukan berarti Rabi'ah Adawiyah merendahkan surga lalu tidak minta surga. Oh tidak, di tempat lain Rabi'ah minta surga. Lah kenapa minta surga? Karena aku disuruh. Cuman waktu dihubungkan ibadahku kepada Allah, saya tidak tahu hubungkan dengan selain Allah. Aku menyembahmu ya Allah karena engkau layak disembah, bukan karena mengharap surga. Lalu kenapa engkau minta surga? Saya disuruh minta surga. Nabi pun ngajari surga, minta surga. Ini ada orang yang tidak faham omongan Rabi'ah Adawiyah ini. Biasanya kaum tasawuf, kaum sufi, orang di luar ahli tasawuf gampang nyalah-nyalahin. Termasuk ini perkataan Ibn Athaillah Rabi'ah Adawiyah ini dianggap sebagai perkataan sesat. Ini sesat. Masa orang mengatakan aku tidak melakukan ibadah karena takut neraka dan bukan karena mengharap surga? Katanya salah omongan ini. Ini omongan salah, batil. Dia tidak paham omongan salah dan batil. Kalau omongannya Ibn Rabi'ah Adawiyah ini salah, ini Rabi'ah Adawiyah bicara tentang ibadah. Hendaknya ibadah kita itu hanya karena Allah, bukan karena mengharap surga. Ada minta surga babnya lain, seperti halnya kita diajarkan untuk minta anak yang soleh. Itu bukan akhirat. Minta surga babnya beda. Sekarang Ibn Rabi'ah Adawiyah ingin memurnikan ibadahnya kepada Allah, bahwasanya aku mengabdimu ya Allah karena engkau memang zat yang layak aku sembah, bukan karena aku mengharap surga, bukan aku mengharap takut neraka. Kalau ditanya kalau masuk neraka
kamu takut dengan neraka enggak? Yo, kalau neraka ya takut, karena tempat kau siksamu. Cuman aku ngomong ibadahku ini loh, tidak saya hubungkan dengan surga dan neraka. Ibadah, sholat waqiah hubungannya sama duit, ini kan bermasalah bener ini. Sholat waqiah duit, duha duit, apalagi tahajud duit, ijazah kiai duit. Baik, perkataan Rabi'ah Adawiyah itu ada yang menganggap salah. Yang menganggap salah itu nggak benar. Sebab begini loh kaidahnya. Kalau memang omongan Rabi'ah Adawiyah itu salah, berarti kebalikannya yang benar. Rabi'ah ngomong apa? Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu dan karena mengharap surgamu. Akan tapi aku menyembahmu karena engkau adalah zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kalau ini salah, yang benar kan begini. Ya Allah, aku menyembahmu karena aku takut nerakamu dan karena aku mengharap surgamu, bukan karena engkau Tuhan yang layak disembah. Kan begitu. Ini kan kurang ajar. Makanya kadang-kadang membaca perkataan ahli tasawuf ini, mereka dengan hawa nafsu. Coba kalimatnya kan begitu. Ya Allah, aku menyembahmu bukan karena takut neraka dan bukan karena mengharap surga, tapi karena engkau adalah zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kalau dibalik, ya Allah, aku menyembahmu karena mengharap surgamu dan karena takut nerakamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah, maka aku sembah. Kan kurang ajar ini. Ini kritikan kepada Rabi'ah ini luar biasa. Dari anti tasawuf itu, Rabi'ah Adawiyah adalah penyeru kepada kebatilan, meremehkan surga. Mana Rabi'ah meremehkan surga? Meremehkan neraka? Mana Rabi'ah meremehkan? Rabi'ah tidak meremehkan neraka. Akan tetapi Rabi'ah berbicara tentang ibadahnya kepada Allah, bukan karena mengharap surga dan neraka. Di tempat lain dia masih berdoa juga minta surga dan neraka. Ini adalah tingkat tinggi di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an, baca surat Waqiah karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca Yasin karena diperintahkan, baca Al-Qur'an karena diperintahkan. Lah, tapi kalau saya pengen duit kemudian sholat duha, ya boleh-boleh saja, itu kan tingkat kita itu. Kemudian itu mau diangkat, sholatlah duha karena sunnah, biarpun setelah itu Allah ngasih rezeki, memang itu kan sudah dijanjikan misalnya. Cuman jangan mikir janjinya dulu baru setelah duhaan. Ini yang nggak beres. Tapi lumayan deh, masih mau sholat duha, tapi kalau punya duit nanti berhenti itu. Kalau kaya raya lupa. Nah, makanya Ibn Athaillah dalam hikmah ini ingin mengangkat ahli iman untuk naik pangkat lagi, mulai dari hakikat tawakal dan doa kepada Allah, kemudian hakikat muraqabah, hakikat tauhid, kemudian hakikat khudur kepada Allah, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.